Coba deh, pernah nggak sih kita mikirin benda-benda di sekitar kita? Mulai dari kursi yang lagi kita duduki, sampai smartphone yang ada di tangan kita, semuanya itu adalah hasil dari sebuah desain. Desain produk itu membentuk dunia kita setiap hari loh, seringnya dengan cara yang bahkan nggak kita sadari. Nah, coba lihat dua gambar ini. Di satu sisi, ada desain yang bikin kita garuk-garuk kepala. Kayak toilet yang posisinya aneh banget ini. Tapi di sisi lain, ada desain yang jenius banget yang bisa menyelesaikan masalah kecil yang bahkan nggak kita pikirin. Kayak kemasan brownies ini. Kita semua pasti pernah ngerasain bedanya kan? Pertanyaan ini nih yang jadi yang inti dari obrolan kita, karena sering banget perbedaan antara sesuatu yang terasa gampang banget dipakai sama yang bikin pusing tujuh keliling itu cuma terletak di satu hal, desainnya. Oke, setelah lihat contoh yang bikin frustrasi sama yang bikin senyum-senyum sendiri tadi, yuk kita bedah lebih dalam. Kita bakal beralih dari sekedar ngomongin desain yang jelek ke disiplin ilmu yang emang tujuannya untuk menyelesaikan masalah itu. Desain produk. Jadi, apa sih sebenarnya desain produk itu? Sederhananya, ini adalah seni terapan. Artinya, ini bukan cuma soal bikin sesuatu kelihatan bagus. Jauh lebih penting dari itu adalah memastikan produk itu berfungsi dengan baik dan benar-benar menjawab apa yang kita butuhkan. Ini soal menyeimbangkan antara bentuk dan fungsi. Nah, ini visualisasinya keren banget. Jadi, desain itu bukan cuma soal seni murni. Desain yang hebat itu justru lahir di persimpangan yang ajaib ini, di mana seni, sains, dan teknologi ketemu dan saling melengkapi. Gampangnya seni itu ibarat jiwanya, yang ngasih keindahan dan ekspresi ke sebuah produk. Sementara sains dan teknologi itu otaknya, yang ngasih logika, kepraktisan, dan kemampuan untuk bisa diproduksi. Desain yang hebat itu bisa menyeimbangkan keduanya dengan pas. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang, gimana sih cara berpikir ini diterapin di dunia nyata? Yuk kita lihat contoh-contohnya di berbagai produk yang kita pakai sehari-hari. Mulai dari transportasi kita. Desainer mobil itu mikirinnya nggak cuma gimana biar mobil kelihatan keren. Mereka juga mikirin aerodinamika biar irit bensin, fitur keamanan, dan tentunya gaya yang bisa nunjukin kepribadian si pemilik. Terus, ada juga alat-alat elektronik yang nggak bisa lepas dari kita. Di sini tantangannya adalah portabilitas. Gimana caranya bikin barang jadi ringan dan gampang dibawa, sekaligus bikin antarmuka pengguna yang intuitif, jadi kita bisa langsung pakai tanpa harus baca buku manual tebel-tebel. Mereka juga merancang furnitur di rumah kita. Ini tuh perjuangan terus-menerus antara menciptakan kenyamanan, ergonomi, biar bagus buat postur tubuh kita, dan juga estetika yang nyambung sama selera dan dekorasi rumah kita. Dan bahkan, sampai ke hal yang sering kita anggap sepele, kemasan. Desainer kemasan itu tugasnya bikin produk kelihatan menarik di rak toko, ngelindungin isinya pas dikirim, dan yang paling penting, mastiin kita bisa membukanya tanpa harus emosi. Nah, ini pertanyaan penting. Jawabannya, ini bukan sulap loh. Ada prosesnya yang sangat terstruktur. Nah, kuncinya tuh di sini. Desainer nggak kerja pakai sihir. Mereka ikutin sebuah proses. Semuanya itu dimulai dari riset yang dalam banget, buat benar-benar ngerti masalah dari sudut pandang pengguna. Abis itu, mereka bikin sketsa ide sebanyak-banyaknya, dari yang paling wajar sampai yang paling gila. Terakhir, setelah dipilih, barulah mereka membangun solusi yang paling oke buat diuji coba dan disempurnain lagi. Sekarang, kita lihat yuk hasilnya kalau proses ini dieksekusi dengan benar. Hasilnya adalah produk-produk yang seolah-olah menyatu begitu saja dengan hidup kita tanpa terasa aneh. Ini contoh yang pas banget. Desain yang dipikirin matang-matang bisa mengubah sesuatu yang biasa aja, kayak stoples madu ini, jadi barang yang indah dan bikin kita pengen punya. Ini bukan lagi sekedar wadah, tapi udah jadi sebuah pengalaman. Jadi, apa sih tujuan akhirnya? Bukan cuma bikin produk yang cakep, tapi juga menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi, bisa diandalkan, gampang dipakai, efisien biayanya, dan yang paling penting, benar-benar mecahin masalah nyata yang kita hadapi. Ujung-ujungnya, bedanya itu kerasa banget di kehidupan kita sehari-hari. Perbedaan antara desain yang baik dan yang buruk itu ya, perbedaan antara frustrasi yang bikin kita kesel, dan kemudahan yang begitu mulus sampai-sampai kita nggak perlu mikirin lagi. Jadi saya mau tutup dengan pertanyaan ini buat Anda. Sekarang setelah kita ngobrol-ngobrol, coba deh lihat sekeliling Anda. Ada nggak satu barang yang Anda pikir, wah coba aja ini didesain lebih baik. Pemikiran itu, nah itulah awal dari seorang desainer.